warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Ibu Zaskia yang akan mengajarkan bahasa Indonesia kelas 10. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai teks laporan hasil observasi yang ada pada buku paket Bahasa Indonesia bab 1 kelas 10. Nah, sudah siapkah kalian untuk belajar? Mari kita belajar mengenai teks laporan hasil observasi berikut ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu ingin menjelaskan terlebih dahulu apa kompetensi dasar pada pembelajaran kita kali ini. Di sini ada kompetensi dasar 3.1 dengan 4.1. Yang pertama, 3.1 yaitu memahami teks laporan hasil observasi dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan, baik secara lisan maupun tulis. 4.1 yaitu menyajikan isi teks intisari laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, memahami laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Setelah itu yang kedua, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang ketiga, menyajikan isi teks intisari laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Yang terakhir, yaitu yang keempat, mengonstruksi teks laporan hasil observasi berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan isi dan aspek kebahasaan, baik lisan maupun tulis. Oke, tadi sudah dijelaskan ya kompetensi dasar beserta tujuan pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, kita mulai masuk ke dalam pembelajaran mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah pernah mendengar atau bahkan belum mendengar mengenai teks laporan hasil observasi? Atau bahkan sudah ada yang mengetahui apa itu teks laporan hasil observasi? Jika belum, mari kita mencari tahu bersama apa itu teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memuat penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan atau observasi. Nah, observasi di sini bertujuan untuk memperoleh isi informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi dari objek yang diteliti. Informasi diperoleh dengan mengamati langsung secara cermat dan mencatat hasilnya. Jadi, itu adalah teks laporan hasil observasi. Selain itu, teks laporan hasil observasi mempunyai 3 sifat. Yang pertama ada informatif. Informatif maksudnya memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Yang kedua ada komunikatif. Komunikatif itu artinya teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti untuk para pembaca. Yang ketiga ada objektif. Maksudnya, teks laporan tersebut harus bersifat faktual dan berpatokan pada informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Setelah kita mempelajari mengenai sifat dari teks laporan hasil observasi, kini kita mempelajari mengenai apa sih tujuan dari adanya teks laporan hasil observasi. Nah, salah satu tujuannya adalah
untuk melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif, berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Itu merupakan salah satu tujuan dari teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, ada prinsip identifikasi teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ada lengkap. Artinya, data dan fakta yang ada dalam laporan haruslah lengkap. Yang kedua, jelas. Maksudnya, dalam laporan tidak terdapat peluang penafsiran yang berbeda. Hal ini dapat dicapai bila bahasa yang digunakan benar dan komunikatif. Yang ketiga, benar atau akurat. Artinya, data yang digunakan haruslah benar sehingga bermanfaat untuk mengambil keputusan yang benar. Yang keempat, ada sistematis. Artinya, dipaparkan secara runtut dengan model organisasi penulisan yang mudah dipahami. Jadi, sistem penulisannya harus benar agar pembaca dapat paham apa yang dimaksud oleh si penulis. Yang kelima, ada objektif. Maksudnya, penulis bersikap apa adanya dalam memaparkan semua informasi, jadi tidak boleh dibuat-buat. Yang terakhir, yang keenam, tepat waktu. Artinya, laporan harus disusun sesuai batas waktu yang ditentukan agar fungsi laporan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, itu adalah 6 prinsip identitas teks laporan hasil observasi. Nah, biasanya dalam sebuah teks pasti mempunyai struktur. Kali ini kita akan mempelajari mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Di sini hanya ada 2 saja. Yang pertama ada pernyataan umum, yang kedua ada aspek yang dilaporkan. Nah, pernyataan umum ini biasanya berupa definisi. Terdapat pada paragraf pertama. Pernyataan ini menyampaikan hal-hal umum yang selanjutnya diperinci ke dalam paragraf berikutnya. Yang kedua, aspek yang dilaporkan. Nah, ini biasanya berupa deskripsi. Nah, deskripsi yang terdapat pada paragraf ini menjelaskan aspek yang dilaporkan dalam teks dengan perbedaan di setiap paragrafnya. Itu jadi struktur teks laporan hasil observasi. Setelah tadi kita mempelajari mengenai struktur teks laporan hasil observasi, kini kita mulai mempelajari mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan kalimat definisi. Biasanya kalimat itu yaitu, yakni, adalah, ialah, merupakan, itu adalah kalimat definisi. Yang kedua, menggunakan konjungsi atau kata sambung. Kata sambung atau konjungsi di sini biasanya dipakai untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat dua. Contohnya ada dan, serta, atau, tetapi, melainkan, yang, dan masih banyak lagi kata hubung yang lainnya. Ketiga, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu subjek, satu predikat, dan satu objek. Dengan kata lain, kalimat simpleks merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa. Contoh dari kalimat ini adalah mereka membuat roti. Itu ada subjek, predikat, dan objek. Selanjutnya adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah suatu kalimat di mana mempunyai lebih dari satu kata kerja ataupun predikat. Nah, kalau kalimat kompleks ini biasanya di tengah-tengah dihubungi oleh kata sambung atau konjungsi. Contohnya tadi kan, kalau kalimat simpleks itu adalah mereka membuat roti. Kalau kalimat kompleks itu mereka membuat roti dengan beraneka ragam rasa. Jadi, kata dengan beraneka ragam rasa ini merupakan kompleksnya karena dihubungi oleh kata sambung atau konjungsi. Itulah kalimat kompleks. 4.
menggunakan sinonim atau antonim. Kalian pasti sudah sering mendengar apa itu sinonim dan apa itu antonim. Sinonim merupakan persamaan kata. Contohnya adalah ganteng dan tampan. Itu merupakan sinonim karena artinya sama. Sedangkan antonim adalah lawan kata. Contohnya ganteng, jelek. Itu adalah lawan kata, perbedaan. Artinya pun beda. Terakhir yang kelima, menggunakan data angka. Nah, data atau angka di sini dipakai agar para pembaca lebih yakin. Jika ada data, berarti observasinya pun benar-benar adanya. Mereka benar-benar melakukan observasi atau pengamatan. Seperti itu. Di sini ada contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul Komodo. Ada 5 paragraf. Kalian bisa baca terlebih dahulu, akan Ibu kasih waktu beberapa menit untuk membacanya. Nah, setelah kalian membaca teks laporan hasil observasi mengenai komodo, mari kita analisis struktur dari teks laporan hasil observasi tersebut. Di sini ada paragraf pertama. Paragraf pertama adalah pernyataan umum, karena di situ berisi definisi mengenai komodo. Apa itu komodo? Di situ dijelaskan pada paragraf ke-1 atau pertama. Selanjutnya, paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu termasuk dalam aspek yang dilaporkan. Karena di situ mereka membahas lebih rinci apa itu komodo. Jadi sampai di sini kalian paham mengenai analisis struktur teks laporan hasil observasi? Ibu harapkan kalian sudah mengerti ya. Nah, terakhir, dari pembelajaran kita kali ini ada langkah mengkonstruksi teks laporan hasil observasi. Di sini maksudnya adalah sebelum kalian menulis teks laporan hasil observasi, tentunya kalian haruslah mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema kegiatan observasi. Sebelum kalian melakukan observasi, pasti kalian harus menentukan temanya terlebih dahulu. Kalian ingin membuat tema tentang apa? Yang kedua, menentukan tujuan observasi. Jika kalian sudah menemukan tema, kalian harus mencari tujuannya. Untuk apa sih kalian melakukan observasi tersebut?
Yang ketiga, melaksanakan kegiatan observasi melalui pengamatan langsung dan tidak langsung. Kalau langsung, kalian bisa mewawancarai sumbernya langsung, secara langsung, bertemu, tatap muka. Kalau tidak langsung, kalian bisa wawancara melalui mungkin WhatsApp, SMS, telepon, atau yang lainnya. Itu. Yang keempat, menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Jadi aspek-aspek yang sudah kalian dapatkan tadi, kalian susun pengamatannya ya. Lalu yang kelima, membatasi jumlah aspek yang dilaporkan. Jangan semuanya kalian tulis. Mentang-mentang dapat bahan yang banyak nih, kalian tulis semua aspeknya. Jadi jangan ya, jadi kalian harus membatasi jumlahnya. Jadi yang penting saja dimasukkan. Seperti itu. Yang keenam, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Yang ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Jadi alangkah baiknya atau bagusnya kalian melengkapinya dengan data atau data angka tadi tersebut dan gambar agar pembaca mampu membayangkannya. Terakhir, yang kedelapan, membuat simpulan laporan hasil observasi. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi hari ini. Sudahkah kalian paham mengenai teks laporan hasil observasi? Masih ingatkah kalian mengenai teks tersebut? Apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, betul. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang memuat penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan. Dan menulis teks laporan hasil observasi, sebaiknya kalian melakukan pengamatan terlebih dahulu. Nah, kalau kalian tidak melakukan pengamatan, berarti kalian tidak bisa menulis teks laporan hasil observasi. Karena apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dilaporkan, seperti itu. Nah, jangan lupa, kalau kalian sudah melakukan pengamatan, kalian harus melakukan sesuai dengan langkah-langkahnya. Menentukan temanya, lalu mencari kaidah kebahasaannya, strukturnya, 3 itu harus ada. Demikian pembelajaran hari ini mengenai teks laporan hasil observasi. Bagaimanakah pembelajaran hari ini? Apakah seru? Semoga kalian dapat mengerti apa itu teks laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya saya ingin minta maaf apabila saya ada kesalahan kata atau apapun itu. Dan sampai jumpa di lain kesempatan dengan materi yang lebih seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.